Yo, what's up man? Back with Bravo Ken. Oke, kali ini kita mau langsung bahas tentang hero carry Phantom Lancer yang lumayan banyak di request ya, tentang Phantom Lancer. Jadi langsung aja ya. Phantom Lancer itu adalah hero carry ya. Hero carry, dia hero safe lane. Dia nggak bisa di mid lane atau di off lane. Jangan pernah coba-coba Phantom Lancer di off lane apa di mid lane ya. Kalaupun kalian mau coba, emang kalian pasti udah bracket ancient ke atas lah baru, atau immortal lah. Immortal dan bracket ancient masih kurang lah ya. Divine lah, minimal divine lah kalian boleh dicoba-coba, karena pasti teamworknya udah bagus. Tapi kalau udah divine ke bawah ya, ancient ke bawah, legend ke bawah itu masih kurang ya. Apalagi kalian yang baru-baru mulai main. Phantom Lancer bukan hero gampang. Phantom Lancer adalah hero yang lumayan susah. Jadi bukan untuk pemula-pemula banget. Setidaknya kalian udah bisa udah mulai lancar ya mainin Dotanya, udah mulai lancar. Yang nggak baru mulai banget, kalian bisa main Phantom Lancer. Phantom Lancer hero carry, dia hero melee. Kemampuannya dengan memultiply banyak bayangannya, illusionnya banyak. Terus begitu dia hajar musuh. Dia tipe hero dengan DPS ya, continuous damage. Terus dia bisa nge-push lane dengan cepat ya, nge-push lane, bantai tower dengan cepat, segala macam. Dan dia punya capability untuk escape dari ganking lah, segala macam. Oke. Ya, langsung aja kita bahas skillnya si Phantom Lancer. Oke, kita langsung level to the max. Karena biar kita bahas skill-skillnya, aganimnya sama shardnya apa. Phantom Lancer skill satunya adalah Spirit Lance. Spirit Lance kita kasih, nah tuh, jadi dia akan nge-damage ya, ngasih tar dulu boy. Jadi Spirit Lance itu dia ngasih damage 280 damage ya, magical sifatnya. Terus dia akan nge-slow sama 3,25 detik, lumayan banget, ini lumayan agak lama. Terus movement slow-nya itu scaling dari 10 sampai 34%. Terus dia illusion duration-nya dari 2 detik sampai 8 detik. Illusion damage-nya menghasilkan 20% damage, dan illusion damage nya kalau kena hit, illusion itu kena 400% dari base damage, dari damage biasa ya. Kayak gitu ya. Caranya gimana ya, tinggal pencet Q, dia akan ke slow, tuh musuhnya lagi ke slow. Nah, kita bisa kejar terus ya, sehingga bayangan kita keluar. Nah, bayangan kita keluar itu karena apa? Karena gue udah ada juxtapose ya. Jadi dengan satu skill Spirit Lance saja udah bisa ngeluarin bayangan yang lumayan banyak dari juxtapose. Nah, terus ada doppelganger. Nah, jadi kalau kita pencet W, jadi dia sifatnya nge-dispel ya. Jadi dia basic dispel, misalnya kena racun atau mau kena stun kayak gitu ya. Itu dia basic dispel. Terus dia akan memunculkan 3 bayangan ya. Dan kalau misalnya bayangan kita lagi banyak nih ya, kita banyakin juxtapose, kita udah banyak. Kalau kita pencet pakai skill ininya, dia akan munculin banyak bayangan yang sejumlah yang lagi muncul kayak gitu ya. Tuh. Oke. Jadi kalau misalnya ada 3 ya 3, kalau lagi ada 4 ya ada 4 bayangan akan muncul lagi. Kayak gitu. Tapi dia nggak akan ngurangin cooldown bayangannya ya. Nambahin cooldown bayangannya nggak akan. Jadi dia sesuai dengan yang ada. Tuh. Oke. Nah, terus doppelganger duration-nya itu 8 detik, repair delay-nya 1 detik. Terus begitu target area size 325. Jadi ini bisa kalian pakai buat kabur-kabur juga ya. Misalkan lagi diserang, kalian bisa kabur ke sini tuh, kayak gitu, ke lower ground atau ke upper ground ya. Nah, kayak gitu. Phantom Rush ini dia jadi akan, misalnya kita jarak kita segini, kita tekan klik kanan ke arah musuh, dia akan rush ke musuhnya ya, rush ke target yang kita pilih
Terus begitu dia itu ada apa? Ada cooldownnya ya 4 detik dari 16 sampai 4 detik cooldownnya. Jadi tingkatin duluan itu bagus banget ya. Jadi akan bayangan kita tuh akan cepat ngejar musuh gitu ya. Misalnya musuh nih lagi lari, terus kita caranya ini dia, terus kita Phantom Rush deketin, bayangan kita semua akan ngejar dia, akan Phantom Rush terus tuh, dia kan akan ngikutin terus Phantom Rush-nya, kayak gitu. Oke, terus ada Juxtapose. Juxtapose ini pasif ya, skill pasif si Phantom Lancer. Jadi dia akan membuat illusion sampai 10 biji maksimal, paling banyak illusionnya. Terus dia ada hero trigger chance-nya 50%. Jadi kalau lagi mukul hero itu ada 50% dia akan muncul lebih banyak ya. Terus illusion trigger chance-nya sebenarnya kalau basicnya itu 8% doang. Terus illusion damage-nya 25% damage. Terus illusion yang damage taken-nya kalau illusionnya kena hit itu 650%. Kayak gitu. Oke. Untuk ningkatin skillnya, ketika kalian level 10 kalian bisa tergantung rutenya ya. Kalau kalian misalnya bikin sepatunya Power Threads, kalian lebih milih untuk ningkatin 15 attack speed ya, Terus gitu kalau misalnya kalau kalian ngambil Power Threads kan kalian dapat attack speed, kalian harus ambil yang 150 health. Tapi kalau kalian bikinnya pace boot, kalian butuh attack speed. Nah, kalian ngambil yang 15 attack speed untuk mengkompensasi dari Power Threads, attack speed Power Threads gitu ya. Terus gak pasti kalian harus ambil Spirit Lance cooldown ya. Jadi kalian bisa nge-spam Spirit Lance terus. Jadi bisa terus-terusan hajar musuh. Terus udah pasti ngambil Phantom Rush range. Jadi kalau kita Phantom Rush-nya itu dari jaraknya deket banget, harus deket banget. Tapi sekarang kita jadi ngambil jaraknya itu bisa jauh banget gitu. Jadi misalnya dari sini ya. Kalau tadi sebelum ada Phantom Rush itu kan harus deket banget. Ini dari sini aja kayaknya udah dapet sih. Jauh banget Phantom Rush range ya. Itu bagus, wajib banget diambil ini. Nah, terus untuk level talent 25 nya kalau misalnya emang tergantung situasi. Kalau misalnya kalian lihat kalian butuh ngehabisin musuh lebih cepat, kalian ambil 24% critical strike 200% ya. Terus begitu critical strike itu 200% dari base damage kita. Atau kita ngambil kalau kalian misalnya butuh lebih evasive, cara main kalian lebih menghindar, itu kalian ambil yang 4 second doppelganger cooldown. Tapi biasanya gue ambil yang 24% critical chance ya. Terus selanjutnya ya baru kalian ningkatin yang lain. Nah, terus sekarang kita belajarin Aghanim sama Aghanim Shard-nya dia ya. Kalau Aghanim Shard-nya itu jadi Spirit Lance itu kita akan bounce on satu enemy hero ya, dan 750 radius. Terus begitu dia akan nge-prioritize hero musuh gitu. Jadi bukan nge-prioritize ke creep, nggak akan jatuh ke creep, tapi dia jatuhnya ke hero musuh, oke? Nah, kalau sekarang kita bikin Aghanim Shard ya, kita pakai Spirit Lance-nya itu akan nge-bounce ke musuh lain tuh. Ya. Jadi akan mempercepat chance kalian untuk dapat banyak illusion ya. Nah, ini taruhlah ada 3, bukan Spirit Lance akan cuma muncul 1 doang ya, atau 1 hero. Jadi cuma bisa 2 hero Spirit Lance-nya gitu ya. Nah, terus yang Aghanimnya apa? Aghanimnya coba kita lihat Aghanimnya. Dia akan meningkatkan illusion kita jadi nambah 2 ya. Kan maksimal tadi 10, sekarang jadi 12. Terus begitu illusionnya itu jadi bisa kita cast ya. Juxtapose kita bisa jadi cast. Kalau kita cast Juxtapose dia akan muncul langsung 12 max illusionnya ya. Tuh langsung keluar 12 ya. 12 langsung keluar kayak gitu ya. Itu doang sih, sama jadi 12 illusion gitu. Oke. Untuk build itemnya ya. Build itemnya si Phantom Lancer itu paling awal itu kalian harus bikin ini, penting banget buat Phantom Lancer di Visual Blade. Kenapa penting banget? Karena kalian bisa nangkap musuh dengan cepat. Terus udah gitu
bayangan kalian itu ada mana burn-nya juga. Jadi misalnya ini kita lihat nih si Crystal Maiden ya, Crystal Maiden gue lihat nyawanya 175, mananya 1500. Jadi begitu kita pakai si PL, kita lihat dia ini cepat banget tuh habisnya tuh mananya ya. Begitu aja mana habis dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu bagusnya Phantom Lancer ya. Phantom Lancer bikin Diffusal Blade. Nah setelah Diffusal Blade kalian bisa bikin apa? Kalian bisa bikin Manta Style, Taras ya. Ini klasik Phantom Lancer build ya. Kalian bikin Taras, terus bikin Manta Style. Tergantung situasi. Kalau misalnya kalian bener-bener butuh damage ya, ketika di awal kalian bikinnya ke Manta Style. Tapi kalau kalian lihat musuh itu banyak yang magical damage, terus banyak yang nge-nuking ya, jurus-jurusnya nuking, kalian gua rekomen bikin Heart of Taras dulu. Kenapa Heart of Taras? Supaya kalian tebel ya, bisa sustain di battle lebih lama. Terus ketika bayangan kalian hajarin dia, kalian nggak dihajar, itu kalian regen kalian itu akan naik ya. Jadi begitu bayangan kalian banyak, mukulin musuh bingung. Mana nih yang asli, kalian langsung nyawa kalian akan regen terus kalian akan back di battle. Jadi lebih mantap ya, jadi lebih sustain, lebih kuat. Terus udah gitu bayangan kalian nggak akan cepat mati. Itulah bagusnya Heart of Taras di Phantom Lancer. Basically semua hero bayangan harus bikin Taras ya. Kayak dia Phantom Lancer, terus Naga Siren, CK itu harus bikin Taras karena supaya apa? Bayangannya nggak cepat mati ya, bayangannya cepat mati. Terus setelah Taras tuh gitu kita emang Phantom Lancer tuh bagusnya bikin itemnya tuh bukan dia hero carry, tapi itemnya bukan carry ya. Jadi dia itemnya tuh base damage sama base base stats ya, item stats ya, ningkatin stats supaya dia secara mananya banyak, strength-nya, nyawanya banyak, agility-nya, attack speed-nya kenceng gitu. Itulah hero base strength ya si Phantom Lancer. Jadi setelah 3 item ini kalian bisa bikin Satanik kalau kalian butuh lifesteal. Tapi kalau gue pribadi gue bikin Eye of Skadi ya. Kenapa Eye of Skadi? Gue lihat aja nyawanya udah 4320. Eye of Skadi bagus untuk apalagi ngelawan musuh-musuh yang single target, yang lifestealer ya gitu, kayak gitu-gitu. Eye of Skadi bagus banget supaya mereka satu jalannya lambat, kedua health regenerasi mereka akan berkurang. Jadi kalian bisa ngehajar hero-hero misalnya yang tebel-tebel kayak misalnya si Centaur, tanking hero-hero tank yang tebel-tebel tuh bisa dihajar cepet sama Eye of Skadi. Kalau Phantom Lancer bikin Eye of Skadi. Nah selanjutnya item berikutnya situational ya. Kalian apakah kalian butuh damage, apa kalian butuh butuh lebih sustain. Tapi kalau gue merekomen kalau nggak kalian bikin butterfly, kalian bikin Silver Edge ya. Biasanya kalau udah late game bikin Silver Edge itu bagus. Kenapa? Orang bilang lo telat bikin Silver Edge harusnya di awal. Enggak. Silver Edge kalau untuk Phantom Lancer bagus di late game karena dia itu jadi biasanya orang kalau udah late game itu jarang sekali slotnya udah penuh, apalagi carry mereka penuh slotnya. Jadi carry-nya itu core-nya itu pasti nggak bawa dash, nggak bawa sentry, jadi hanya support. Nah itu kalian bisa sikat core-nya itu lebih cepat dengan cara yang ngumpet seperti ini, terus tiba-tiba hit langsung banyak kayak gitu. Atau nggak, ini juga bisa jadi item kabur ya. Jadi ketika kalian lagi kabur gimana lagi ke ganking apa gimana, kan banyak nih illusionnya, kalian bisa kabur dulu ya, awasin kemana musuhnya, baru hajar yang ada kayak gitu. Jadi bayangannya banyak, begitu bayangannya banyak kalian kabur. Bayangannya banyak, kalian kabur, lihat mana hero musuh yang lagi nganggur atau hero super yang lagi, kalian bisa hajar langsung kayak gitu ya. Terus item build belakangannya ya macam-macam lah, kalian bisa bikin damage, kalian bisa bikin
utility item, atau kalian bisa bikin rapier sekalian gitu, atau mau bikin lebih gila lagi bikin assault cuirass juga bagus buat dia gitu ya. Oke aja gitu. Jadi emang build-nya bagus banget sih ya. Si Phantom Lancer itu oke lah. Oke banget. Ada gua akan ngajarin beberapa trik sekalian sebelum bermain Phantom Lancer ya. Jadi kalian Phantom Lancer pastikan dulu, di options ya. Di options kalian nyalakan Unified Order Control with Control ya. Nah ini kalian aktifin nih, jangan lupa. Ini kalian aktifin. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya kalau kalian lagi ada banyak bayangan ya, kalian mau ngontrol semua unit kalian, itu nggak harus pencet select control unit, nggak usah. Jadi kalian tinggal pencet control sambil klik kanan atau A, klik kiri di musuhnya ya. Klik A gitu. Nah kayak gitu. Nah ini langsung ngejalanin semua item Phantom ngambil semua Phantom Lancer-nya ya, semua bayangannya ya. Kita langsung nge-select semua bayangannya, semua unit bayangan kita akan bisa unified perintahnya dengan pencet kontrol gitu ya. Kayak jalan ke sini dia akan ikut semua. Ini sambil kontrolnya gua tahan kayak gitu. Nah terus control groupsnya kalian next unitnya harus diaktifin ini, pencet tab atau terserah kalian mau ganti, boleh yang kalian lebih enak. Kenapa itu penting? Jadi misalnya kalian ke ganking, kalian lagi banyak begini ya, kalian pencet tab untuk bikin decoy bahwa ini sekiranya ini adalah hero kalian. Nah hero kalian sendiri kalian diemin aja, sekalian tinggal select control unit kalian lagi, which is kalau ini F1 atau di gua shortcut 1 ya, kalian bisa gerakin untuk kabur. Jadi buat decoy ya, buat buat muslihat, supaya kalian kalau lagi di ganking muslihat bahwa pencet tab, arahin satu bayangan ke sana, terus yang hero kita kabur kayak gitu ya. Terus ada cara lebih keren lagi. Kalau kayak gini kan biasanya orang udah kalau ini ketangkap, berarti ada Phantom Lancer yang lainnya gitu kan. Ada cara yang lebih keren lagi. Jadi kalian siap-siap tangannya di map ya. Kalau kalian ke ganking, kalian pencet W, kalian aktifin, terus begitu kalian unified, kalian pencet tab, itu semua akan ngarahin bayangan kalian tuh kemana-mana kayak gitu. Sedangkan hero kalian diem aja. Jadi pencet gini, terus tab, klik kanan, klik kanan tuh akan pisah dia. Nah kan musuh akan keder, mana nih yang asli nih kayak gitu. Ya, oke. Kalau mapnya gede enak sih, lebih gampang sih. Tapi karena mapnya kecil agak susah, jadi ngarahnya sama aja. Oke, jadi kalau main Phantom Lancer ingat ini diaktifin sama Unified Special Control ini diaktifin. Mana sih tadi Unified Orders with Control ini? Oke. Kalau kalian mau ngaktifin select all control unit itu boleh aja kalau mau kalian pakai, tapi kalau gue lebih enak pakai control ya. Oke, cara main Phantom Lancer gimana guys? Kita lihat gameplaynya langsung ya. Oke. Starting item kalian harus wajib bikin ini ya, beli Willing Blade seperti biasa, terus Tango, sama bikin cicilan buat bikin cicilan DP DP buat bikin apa namanya itu ini raid band ya, untuk bikin raid band supaya kayak ada stats, ada agility, dan raid band itu jangan lupa nambah armor, karena Phantom Lancer itu kan armornya kecil, nyawanya juga kecil, jadi dia butuh raid band banget supaya ningkatin dia armor, supaya dia survivability-nya di lane itu lebih oke. Terus kalau udah jadi itu kalian tergantung situasi juga, kalian bisa bikin power threads, tapi kalau gue lebih sering bikin ke Facebook. Kenapa bikin Facebook? Karena gue lebih ngejarnya lebih gampang, supaya gue bisa ngejar-ngejar musuhnya lebih gampang initiate-nya. Karena gue ada punya temen namanya Baratum nih, nah gue lihat ada Baratum, jadi nanti kalau Baratum nge-charge hero musuh yang dekat sama gue bisa cepet-cepet langsung datengin dia dengan pakai Facebook sama Juxtapost-nya sama Phantom Rush-nya ya, bagus loh kayak gitu. Untuk ningkatin level ya, untuk ningkatin skill itu kalian bagusnya skill sini satu dulu nanti ya, level 1,
Level 2 nya langsung Phantom Rush, level 3 nya Phantom Rush lagi, level 3 nya pakai Doppelganger, level 4 nya Phantom Rush, level 5 Phantom Rush lagi, baru Juxtapose ya. Jadi kalian sebelum level 6 agak hati-hati main Phantom Lancer karena dia lemah banget. Nah, terus begitu kalian pakai Phantom Rush itu kalian pakai untuk bantu kalian CS ya, bantuin kalian creep skill. Last hit creep ya, CS-nya kalian bantu. Terus jangan lupa kalau kalian lagi proses landing page ini, kalian harus tekan E-nya Phantom Rush supaya dia nggak langsung ngarah ke hero musuh ya. Kalau kalian lagi ngagro creep gitu ya, ngagro creep kan harus klik kanan ke arah musuh ya. Nah itu Phantom Rush-nya harus kalian pencet E supaya dia nggak aktif. Kayak gitu kan tuh aktif tuh. Nah gue lupa tuh pencet E-nya. Jadinya sayang Phantom Rush-nya kebuang untuk buat aggro. Padahal harusnya jangan dipakai gitu. Kalian bisa pencet E supaya nanti kayak gue lagi aktifin pencet E supaya gue Phantom Rush-nya nggak aktif. Jadi gue bisa ngagro creep-nya ya nanti ya, kayak gitu. Kayak gitulah. Jangan lupa. Nah, orang-orang nanya, kenapa Bang Phantom Rush duluan? Kenapa nggak skill 1 biar ngenuk damage? Lihat dong ya, kita lihat. Phantom Rush itu max rush distance-nya jadi cepat, jadi banyak ya, 750. Terus dia nambahin bonus agility, boys. Lihat tuh, bonus agility-nya 30 untuk level 3. Coba dipikirin. Level 4 40, gila kan? Ya enggak? Gila. Oke lanjut, kalau kalian sudah level 6 dan kalian mau mengejar bikin ini ya, bikin Diffusal Blade itu, kalian bisa jungling atau tetap di lane ya. Tapi dalam kasus ini karena musuh gue lumayan susah ya, lumayan rese si IS sama si Razor ya, bayangan gue cepet habis banget karena bayangan gue juga tuh masih lemah ya, karena kan stats gue masih kecil ya, ini nyawa cuma 960. Sekali di skill 1 sama Razor yang listriknya mencar itu dia akan hilang bayangan gua gitu. Sekali gua di totem sama si Earthshaker akan hilang. Jadi gue lebih memilih memutuskan untuk jungling terus balik ke lane, jungling balik ke lane kayak gitu. Kayak gini kan bayangan gue cepet banget hilangnya kalau kena kayak gitu ya. Terus nyawa gue kecil banget 960. Jadi gue menghindari banget battle sampai gue bener-bener dapat Diffusal Blade. Ya. Phantom Lancer bagus banget battle kalau dia udah dapat Diffusal Blade. Nah itu kan gue biarin aja, support gue mati gue tinggalin ya. Nah terus kayak gini, kalau kalian misalnya lihat ya, kalian lihat tim kalian semua di bawah nih pada mau ganking, terus begitu gue lihat mereka mau aktif berantem, mau war, gue malah pindah ke atas. Kenapa gue pindah ke atas? Karena gue belum kuat untuk bantu ganking ya. Gue malah farming di atas supaya gue bisa ngejar diffu-nya duluan. Karena kan di bawah tuh gue di press banget ya, jadi makanya gue memutuskan untuk jungling, menghindari kontak dulu, farming dulu sebagai carry sampai item kalian jadi. Begitu minimal udah ada diffu, kalian udah bisa ganking ikut berantem lah. Sebelum jadi ada diffu, jangan masuk dulu ke ward, kabur dulu, farming dulu, jadiin diffusal kalian. Nah inilah. Begitu jadi Diffusal ya, gue udah bikin Facebook, lihat aja nyawanya masih 1100. Nah makanya gue langsung pengen bikin point booster, pengen bikin Heart of Taras. Kenapa gue mau bikin Heart of Taras? Karena musuh gue rata-rata semua hero CC, hero yang bisa ngabisin bayangan gue dengan cepat. Jadi kalau gue bikin si Mantastal duluan, agak percuma, gue punya bayangan tapi bayangan gue cepet mati, buat apa gitu. Jadi gue harus nebelin bayangan gue dulu, makanya gue bikin Taras dulu. Tapi tergantung situasi dan gamenya ya. Kalau misalnya gamenya nggak banyak hero yang bisa ngabisin bayangan kalian dengan cepat, banyakan single target, ya udah kalian bikin Mantastal dulu, baru Heart of Taras. Tapi karena ini gamenya banyak hero CC dan gue pikir si trollnya bakal bikin Battle Fury untuk melawan gue, ya makanya gue bikin Taras dulu supaya bayangan gue lebih tebal. Itu yang paling penting. Nah kayak gini kan, gue langsung skill 1, gue kroyok ya. Terus begitu yang mau kabur dikasih pakai Diffusal, terus mananya si TA juga udah habis langsung tuh, kita lihat. Ini juga mananya langsung habis, dia nggak bisa pakai ulti si trollnya. Nah, triple kill boys, easy.
Easy kayak gitu. Jadi emang Phantom Lancer sebelum ada Divu nggak berguna men. Jadi kalian jangan ribut dulu, jangan nafsuan dulu mainnya, jangan sange dulu. Tunggu sampai Divu kalian jadi sama bayangan kalian agak tebel ya. Nah ini kita mau coba Roshan, tapi ternyata ya Phantom Lancer-nya belum jadi, itemnya baru cuma Divu doang, nggak bisa nge-kill. Karena Phantom Lancer itu bukan hero nuker ya, bukan hero yang damage-nya gila-gilaan, enggak. Dia hero yang DPS-nya rendah, tapi kalau dibiarin lama itu sakit kayak gitu. Intinya, jadi dia base damage-nya rendah, si Phantom Lancer mukul rendah, tapi kalau begitu bayangannya rame itu dia akan jadi hero yang sangat ditakuti kayak gitu. Nah terus ada lagi ya trik yang pakai Phantom Lancer itu, kalian harus aktifin ini hotkeys-nya. Attack force attack-nya itu pakai A ya. Jadi kalau kalian mau ngarahin attack musuh itu jangan pakai klik kanan tapi pakai A. Kenapa pakai A? Jadi kalau pakai A dia udah pasti akan target musuh gitu ya. Dia nggak akan jadi kalau misalnya kita pakai klik kanan itu kadang-kadang kita suka mau target musuh malah kekliknya ke jalanan ya. Kalau kekliknya ke jalanan ke land, kalau dia kekliknya ke land itu nanti malah Phantom Rush-nya gagal gitu, malah berhenti itu. Itu kan kalau kayak gitu gue pencet A ke arah musuhnya, jadi dia Phantom Rush-nya akan udah pasti langsung jalan ke musuhnya. Apalagi kalau kalian lagi ngejar-ngejar kayak tadi ya, lagi ngejar-ngejar hero, jangan pakai klik kanan tapi pencet A. Ingat, ini penting banget supaya Phantom Rush kalian semua jalan ke dia, nggak ke cancel dengan klik kanan ke jalanan. Kalau misalnya ke klik kanan ke jalanan ya ke cancel. Nah kayak gini nih, gue bikin Facebook, gue langsung lari Facebook, gue langsung skill 1 connect sama Barai cepet, langsung hajar aja, pak habis ya. Apalagi gue udah ada Taras, jadi listriknya si Razor udah nggak sakit lagi, nggak ngancurin bayangan gue dengan cepat. Ya bagus, Taras sedikit lagi jadi, udah tinggal berapa? 500 lagi jadi boys. Jadi IS itu sebenarnya bukan, kalau orang kan mikir aduh hero bayangan harus ada IS. Sebenarnya IS itu bukan counter banget Phantom Lancer ya. Karena IS itu butuh IS itu butuh timing, hero timing ya. Jadi echo slam-nya harus tepat. Kalau kayak tadi echo slam-nya nggak tepat ya, si Phantom Lancer masih bisa berjaya gitu, masih bisa seenak jidat gitu di battle kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia IS echo slam-nya tepat ya habis. Lagi banyak-banyaknya nih bayangannya kena IS echo slam, habis Phantom Lancer mah cepet mati. Tapi begitu misalnya echo slam-nya gagal atau nggak menghasilkan damage yang begitu gede, ya IS-nya bakal mati sama Phantom Lancer gitu. Karena misalnya nih dia lompat, si IS lompat pakai echo slam, kena nih, begitu mau di combo stun lagi, gue langsung bisa double ganger untuk memperbanyak diri dan langsung hajar IS, langsung muncul dengan juxtapose gue yang banyak kayak gitu. Oke. Nah ada beberapa war yang jelek untuk PL itu jangan sampai ke kite. Nah kalau kayak di sini nih nanti gue akan mati, kalian lihat betapa gue ke kite nya sama TA ya. Gue nggak bawa vision jadi dia bisa kabur dengan gampang. Dia langsung pakai meltnya, gue nggak kelihatan. Terus gue langsung kehilangan kontrak. Kebanyakan bengong, nggak ngehit, nggak ada DPS, bayangan gue nggak tercipta. Ya udah, gue langsung ketebak gitu ya, bayangan gue tuh musuhnya yang mana gitu. Gue yang asli tuh PL itu yang mana kayak gitu. Itu langsung ketebak kayak gitu. Nah itu kan di echo slam, dikeroyok, habis PL nggak bisa kayak gitu ya. Jelek itu, jangan sampai PL itu ke kite, karena kalau kalian nggak mukul bayangan kalian nggak muncul banyak, itu aja. Nah ini kayak gini kita connect sama teman-teman kita yang bakal ada war ya. Kita buka aja pohon-pohonnya itu dengan pakai juxtapose, jadi doppelganger. Jadi doppelganger itu bisa ngebuka pohon ya, ngebuka pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu akan jatuh, akan tumbang. Jadi kalau kalian mau ngejar-ngejar musuh yang kabur-kabur ke hutan, kalian bisa pakai doppelganger kalian untuk ngebuka hutannya supaya musuhnya kelihatan kayak gitu. Nah di sini buntut-buntutnya musuh tuh mainnya udah pada ngaco ya, udah mulai pada kesel ya mungkin ya.
Lihat aja ini kita langsung hajar lagi IS-nya baru hidup, dia udah langsung mau initiate, mau ngelawan kita segini banyak ya pasti mati karena kita ada Baratum yang bisa nabrak, terus gitu ada gue yang bisa dengan dengan Phantom Rush-nya cepet follow up si Baratumnya gitu kayak gitu. Jadi udah musuhnya udah agak-agak trigger tuh, udah agak. Nah ini kayak gini kita bisa keroyok PA dengan cepet, dia habis itunya mananya. Dia nggak habis mana, dia nggak bisa pakai meltnya, ya, langsung ke keroyok. Apalagi ada si ini juga Razor juga bisa cepet habis, tapi karena ada hilang ya ketahuan, nggak ketahuan. Ini karena si trollnya nggak bikin Battle Fury, jadi gue bisa dengan seenak mudah dengan sombongnya gue ngelawan dia, ya. Padahal kalau dia bikin Battle Fury itu agak lumayan serem ya. Dia bikin Battle Fury sama Milestorm itu agak serem gue ngadepin troll. Tapi begitu gue liat itemnya dia cuma begitu doang, ya udah gue hajar aja gitu. Si IS itu belum tentu bagus ya buat counter PL. Nah ini udah bisa Fountain Dive, tuh lihat ya, Fountain Dive, nyawa bayangan gue udah tebel, dihajarin sama itu juga masih tebel, tuh lihat tuh. Ya kan, udah bisa Fountain Dive. Boleh dong kita sombong sedikit pakai PL di situ. Emang PL kan hero Fountain Dive man, gitu ya. Kalau udah butuh terakhir ya Fountain Dive aja terus tungguin musuhnya hidup. Terus kayak gitu ini bagus banget sih Mirananya, dia masih bilang we can come back this katanya. Positif mentalnya itu dia bagus banget, gue salut. Nah, padahal mereka udah kebantai habis ya. 09, 46, 111 banyak banget, 39 banyak banget lah, 27 kebantai mereka. Oke, kayaknya sekian aja gitu ya cara mainnya PL, rute-rute itemnya kayak gimana, rute-rute buildnya gimana, cara mainnya kayak gimana. Jangan sampai kekait, kalian harus mukul terus supaya kelihatan, supaya bayangan kalian banyak kayak gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Terus kalau mau mabar ingat ikut Discordnya channel Bravo Camp. Di situ ada anak-anak, kadang-kadang mereka main sendiri juga, kadang-kadang gue nggak bisa ikut, kadang-kadang gue ikut ya. Di channel itu di Discord juga ada banyak anak-anak. Shout out buat anak-anak Discord ya, Aza. Terus gitu ada Putra, terus ada siapa lagi? Beans gue nggak tahu nama aslinya tapi namanya Beans. Terus gitu sama siapa yang kemarin main bareng lagi ya, banyak lah, gue udah berapa kali main bareng sama anak-anak ya kan. Salam buat mereka semua, buat kalian semua, tetap kita mabar lagi tiap malam. Oke, thank you boys for watching. Jangan lupa please like and subscribe, bantu gue mencapai 1000 subscriber boys supaya gue bisa fokus di channel YouTube. Thank you man, see you next time. Bye bye gentlemen.